Halo sahabat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang teori asam basa. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, dapatkah kalian membedakan materi-materi yang bersifat asam dan bersifat basa? Nah, kalau kalian sudah bisa, coba kalian tebak nih, materi yang saya sebutkan ini bersifat asam atau basa. Es jeruk, air akumulator, obat mah, itu sifatnya apa? Sudah tahu jawabannya? Nah, sekarang kita bahas. Benar nggak jawaban kalian? Es jeruk, dia bersifat asam. Obat mah bersifat basa. Air akumulator bersifat asam. Nah, pada umumnya sifat asam ini dia memiliki rasa yang masam dan bersifat korosif. Nah, sedangkan basa dia berasa pahit dan juga berwujud atau bersifat licin. Nah, itu secara umum. Sekarang kita akan membahas secara lebih dalam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa? Ini dibahas dengan suatu teori yang disebut teori asam basa. Nah, teori asam basa ini memiliki 3 teori. Nah, teori yang pertama adalah teori Arrhenius. Oke ya, kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah teori asam basa atau yang dikemukakan oleh Arrhenius. Oke. Teori Arrhenius ini dia mengatakan ya, dia membedakan antara asam dengan basa dengan definisi sebagai berikut. Yang pertama adalah asam. Asam dulu. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang dilarutkan, yang ketika dilarutkan di dalam air, di dalam air, menghasilkan ion H+ atau H3O+. Oke ya, seperti ini. Senyawa yang ketika dilarutkan di dalam air menghasilkan ion H+ atau H3O+. Misalkan seperti ini. HCl ya. HCl jika dilarutkan di dalam air ya. Ini HCl-nya bentuknya larutan dan H2O-nya liquid. Nantinya dia akan menghasilkan ion H+, dan Cl-. Nah, kalian bisa melihat di sini. Karena HCl di sini menghasilkan H+ ya, ketika dilarutkan ke dalam air, maka HCl ini bersifat asam karena dia menghasilkan ion H+. Oke ya, bersifat asam. Atau contoh lainnya misalkan adalah HNO3. Nah, biasanya kalau misalkan ditambahkan air, itu airnya tidak perlu ditulis. Jadi langsung saja terurai menjadi H+ dan NO3-. Nah, karena HNO3 ini menghasilkan ion H+, berarti HNO3 ini bersifat asam. Oke ya, jadi seperti itu. Asam adalah senyawa yang ketika dilarutkan di dalam air menghasilkan ion H+. Sekarang kita lanjutkan ke basa. Oke. Basa adalah senyawa yang ketika dilarutkan
di dalam air menghasilkan ion OH- atau ion disebut juga sebagai ion hidroksida. Oke ya, senyawa yang ketika dilarutkan di dalam air menghasilkan ion OH-. Contohnya adalah NaOH. Oke. Dilarutkan di dalam air akan menghasilkan Na+ dan OH-. Nah, kalian lihat di sini. Karena NaOH ini dia menghasilkan OH- ya. Berarti si NaOH dia bersifat basa. Oke ya. Contoh lain. Contoh lainnya adalah misalkan CaOH2. Oke. Dia menjadi atau terurai gitu ya, menjadi Ca2+ ditambah 2 OH-. Oke. Kalian lihat di sini, ternyata si CaOH2 itu juga menghasilkan ion OH-. Berarti CaOH2 bersifat basa. Oke ya. Jadi seperti itu menurut Arrhenius. Asam yang menghasilkan ion H+ dan basa yang menghasilkan ion OH-. Sobat, kita lanjutkan ke teori yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Oke, kita tulis ya, teori Bronsted-Lowry. Ini yang kedua. Teori Bronsted-Lowry. Oke, teori dari Bronsted-Lowry ini disebut juga sebagai teori asam basa konjugasi. Maksudnya seperti apa? Nah, sekarang kita bahas dari asamnya dulu ya. Asam. Oke, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang memberikan ion H+ atau memberikan proton atau ion H+. Oke. Atau dengan kata lain, karena dia memberikan proton, bisa kita sebut juga sebagai donor proton atau donor H+. Oke, donor H+. Oke ya, itu asam. Nah, basa gimana? Basa berarti kebalikannya aja. Kalau asam adalah senyawa yang memberikan H+, berarti si basa ini senyawa yang menerima proton atau H+, ya. Atau dikatakan sebagai akseptor atau penerima ya. Akseptor H+. Itu ya. Oke. Kalian lihat di sini, jadi si asam ini adalah memberikan atau mendonorkan H+-nya ya kepada basa yang menerima. Nah, karena asam ini dia memberikan H+-nya, nanti pastinya si asam ini H+-nya akan berkurang, gitu ya. Karena H+-nya dikasih ke basa. Jadi, ciri-ciri dari asam Bronsted-Lowry adalah H+-nya berkurang. H+-nya berkurang. Sementara basa Bronsted-Lowry berarti karena dia menerima H+-nya dia bertambah.
Oke ya, H plusnya bertambah. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan ada suatu reaksi H2SO4 tuh ya. Kemudian ditambahkan H2O. Oke. Kemudian ini menjadi HSO4- ditambah H3O+. Oke ya. Sekarang kita lihat di sini. Kita tentukan siapakah yang berperan sebagai asam dan berperan sebagai basa. Asam adalah senyawa yang memberikan H+ atau yang H+-nya berkurang. Kita lihat di sini. Awalnya adalah H2SO4, H-nya itu adalah 2 nih. Nah, kemudian kita cek produknya. Produk yang serupa atau yang mirip dengan H2SO4, yaitu si HSO4-. Ini hanya 2. Kemudian di HSO4-, H-nya 1. Artinya, ini H2SO4, H-nya dia akan berkurang. Kalau H-nya berkurang, berarti dia bertindak sebagai asam. Oke, karena dia bertindak sebagai asam, nah, produknya yang serupa sama H2SO4 ini bertindak sebagai kebalikannya, basa konjugasi. Oke, kita lanjutkan ke H2O ya. Sebenarnya mudahnya gini aja. Kalau misalkan H2SO4-nya sudah asam, oke, sudah asam, berarti H2O-nya pasti basa. Cuman kita cek dulu aja untuk memastikan gitu. Nah, H2O di sini H-nya itu adalah 2 ya. Sementara produk serupanya dia adalah H3O+, H-nya 3. Artinya si H2O ini H-nya bertambah. H-nya bertambah. Kalau H-nya bertambah, berarti dia bertindak sebagai basa. Dan produk serupanya dia bertindak sebagai asam konjugasi. Konjugasi, ya, seperti itu. Oke, contoh lainnya. Misalkan ada NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. Oke ya, sekarang kita cek lagi. NH3. NH3 itu H-nya adalah 3. Sementara produknya yang serupa berarti kan NH4+. H-nya berapa? H-nya 4. Berarti dari 3 ke 4 ini dia bertambah. Artinya kalau H+-nya bertambah, berarti NH3-nya bertindak sebagai basa. Nah, jika NH3-nya basa, berarti produk serupanya adalah lawannya, yaitu asam konjugasi. Asam konjugasi. Oke. Nah, berarti si H2O-nya bersifat asam, ya kan? Kalian cek aja. H-nya di sini 2. Produk serupanya hanya 1. Berarti kan H2O ini H+-nya berkurang. OH-nya berarti sebagai basa konjugasinya. Kalau kita mau menentukan pasangan asam basa konjugasi, ya, pasangan asam basa konjugasinya, ya saya tulis di sini, pasangan asam basa konjugasi itu yang pertama adalah NH3 dengan NH4+, ya. Dan satu lagi adalah H2O dengan OH-. Nah, jadi pasangan asam basa konjugasi itu bukan hanya asam dan basa konjugasi, tapi juga basa dan asam konjugasi termasuk pasangan asam basa konjugasi. Oke, inilah teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Sahabat Edson, kita lanjutkan ke teori asam basa yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis, ya, atau teori Lewis. Yang ketiga, teori asam basa Lewis.
Oke ya. Asam menurut Lewis. Kita mulai dari asam dulu. Asam adalah senyawa atau spesi ya. Spesi yang menerima pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas atau PEB. Oke ya. Spesi yang menerima pasangan elektron bebas atau kita bisa juga bilang sebagai akseptor PEB. Akseptor PEB ya. Nanti spesi ini bisa saja atom, bisa saja ion, seperti itu. Yang penting dia bisa juga molekul atau senyawa. Yang penting dia menerima pasangan elektron bebas. Oke ya. Karena si asam ini menerima pasangan elektron bebas, berarti dengan kata lain dia sendiri tidak punya pasangan elektron bebas. Jadi ciri-cirinya adalah tidak memiliki PEB. Ya, tidak memiliki PEB atau tidak memiliki pasangan elektron bebas gitu ya, tidak memiliki PEB. Selain itu, dia juga penyedia ya, memiliki orbital kosong. Jadi orbital ini maksudnya kan di dalam bab tentang struktur atom atau bilangan kuantum. Nah, setiap atom itu kan memiliki subkulit, di mana subkulit ini nanti memiliki masing-masing orbital, kayak S 1 orbital, P 3 orbital, D 5 orbital, dan F 7 orbital. Nah, kalau suatu atom memiliki orbital kosong, berarti dia bisa menerima pasangan elektron bebas, karena sebagai wadah dari PEB tersebut, gitu ya. Nah, contoh dari asam Lewis ini, oke, biasanya adalah logam-logam transisi, atau golongan B, ya, seperti Fe, Mn, ya, kemudian Cu, dan lain-lain. Dan senyawa-senyawa yang tidak punya pasangan elektron bebas, seperti misalkan BH3. Ya, ini adalah contoh senyawa yang tidak memiliki PEB, nah, dan dia bisa menerima PEB, oke ya, dan lain-lain. Itu asam. Sekarang basa. Basa menurut Lewis berarti tinggal kebalikan dari asamnya. Kalau asam adalah spesi yang menerima PEB, basa ini spesi yang memberikan pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas. Oke, atau PEB. Atau dengan kata lain kita bisa katakan bahwa si basa ini adalah donor PEB ya. Oke. Karena dia nantinya akan memberikan pasangan elektron bebas, pastinya ciri-ciri yang utama adalah dia harus punya PEB. Harus punya PEB. Punya PEB ya. Oke, contohnya ya senyawa-senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas seperti NH3, H2O, gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Kalau kita melihat gitu ya, ikatan yang terjadi nih antara si asam Lewis dan basa Lewis, biar kelihatan bagaimana mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Contohnya adalah ikatan yang terjadi antara NH3 dengan BH3. Oke, nantinya ini akan menjadi NH3BH3. Nah, NH3 itu kan struktur Lewisnya seperti ini. Ini N, kemudian ini H, dan dia punya satu PEB. Oke. Sementara boron BH3 dia kan titiknya ada 3 aja ya. Titik atau elektron valensi dia kan 3 ya. Karena dia golongan 3.
Berarti seperti ini, H, H, dan H. Gitu ya. Nah, si BH3 itu adalah suatu senyawa yang belum oktet. Ya, senyawa yang belum oktet. Karena kalau oktet jumlahnya 8, sedangkan dia baru 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, supaya oktet, dia nantinya akan meminjam pasangan elektron bebas yang ada di NH3. Atau dengan kata lain, si NH3 memberikan PeB-nya kepada si BH3. Ya. Karena si NH3 memberikan PeB, berarti dia bertindak sebagai basa Lewis. Oke, sementara si BH3-nya karena menerima PeB dari NH3, ini bertindak sebagai asam Lewis. Nah, ikatan yang terjadi antara asam Lewis dan basa Lewis, nama ikatannya adalah ikatan kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi. Seperti itu ya. Oke sobat, itulah teori asam basa Lewis. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi mengenai teori asam basa. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!